Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Syafrida Azahra, NPM saya 2015-1052. Saya dari kelas reguler 21A Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pasar persaingan sempurna. Pertama-tama, sebelum kita membahas tentang pasar persaingan sempurna, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna sendiri memiliki definisi, yaitu suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang, dan lain sebagainya juga. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Nah, kemudian saya akan melanjutkan ke apa-apa saja ciri dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu banyak penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker, yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum, atau harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual, karena mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antara kekuatan dan permintaan dan penawaran di masyarakat. Yang kedua yaitu kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan, atau yang biasanya disebut juga dengan free entry and free exit. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Yang ketiga yaitu barang bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik, sama, atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun Anda membeli di satu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Kemudian, yang keempat yaitu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar, artinya di sini adalah penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi seperti perubahannya. Pengetahuan tentang keadaan ini yang mengakibatkan semua sumber daya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tidak adanya produsen yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, tidak adanya konsumen yang membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Kemudian masih banyak ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang lainnya. Contohnya seperti mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna, dan kebanyakan pasar persaingan sempurna ini adalah perusahaan-perusahaan kecil. Selanjutnya yaitu contoh dari pasar persaingan sempurna. Contoh yang nyata bentuk pasar yang mendekati sifat persaingan sempurna yaitu komoditi atau barang-barang makanan pokok, misalnya pasar beras. Di dalam pasar tersebut dapat terlihat hubungan antara produsen atau penjual dengan konsumen atau pembeli bisa dikatakan merupakan ciri-ciri bentuk pasar persaingan sempurna.
Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pasar persaingan sempurna. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.